Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan membahas tentang kesesatan berpikir. Apa itu kesesatan berpikir? Kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan prinsip logika yang dipaksakan tanpa memperhatikan relevansi dan kebenarannya. Kesesatan berpikir dibagi menjadi dua, kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen. Saya akan mengambil dua bagian dari kesesatan formal. Yang pertama, definisi. Kesesatan dalam definisi terjadi karena kata-katanya mengulang, sulit, dan abstrak. Contoh, hukum waris adalah hukum untuk mengatur warisan. Dalam kata tersebut terdapat kesesatan, yaitu mengulang apa yang didefinisikan. Yang kedua itu klasifikasi. Kesesatan dalam klasifikasi terjadi pada dasar penggolongan yang tidak jelas, tidak konsisten, dan tidak bisa menampung seluruh fenomena yang ada. Contoh, musim menurut kegiatannya dibagi menjadi musim tanam, musim menyanyi, musim hujan, dan musim kemarau. Kesesatan dalam kata tersebut terdapat pada kalimat musim kemarau dan musim hujan, bukanlah kegiatan. Yang kedua itu kesesatan material. Kesesatan material adalah kesesatan yang menyangkut isi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak ada hubungan logis antara relevansi dan premis. Kesesatan material dibagi menjadi dua, kesesatan bahasa dan kesesatan relevansi. Kesesatan bahasa, setiap kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri, dan masing-masing kata adalah sebuah kalimat yang mempunyai arti yang sesuai dengan keseluruhan arti kalimatnya. Maka, meskipun kata yang digunakan itu sama, namun kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervariasi artinya. Saya mengambil dua contoh dalam kesesatan berbahasa. Yang pertama itu kesesatan aksentuasi. Aksen, pengucapan terhadap kata-kata tertentu yang perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Kalau tidak, dapat menimbulkan perbedaan arti sehingga penalaran mengalami kesesatan. Contoh katanya serang dengan serang. Serang yang berarti tindakan menyerang dalam pertempuran, sementara serang yang berarti ibu kota. Lalu ada kata apel dengan apel. Apel yang berarti buah, sedangkan apel berarti upacara bendera. Yang kedua ada kesesatan ekuivokasi. Kesesatan ekuivokasi adalah kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari satu arti. Contoh, kata bisa memiliki dua makna. Yang pertama, bisa dapat melakukan, dan bisa racun ular. Yang kedua ada kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi timbul kalau seseorang menurunkan suatu kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Arti secara logis, kesimpulan tidak terkandung atau tidak merupakan implikasi dari premisnya. Kesesatan relevansi adalah sesat pikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju pada persoalan yang sesungguhnya, tapi terarah pada kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang. Contoh katanya, seorang anak belajar bukan karena ingin terlihat lebih pintar, tapi karena kalau ia tidak terlihat sedang belajar, maka ibunya akan marah. Itu contoh kesesatan relevansi. Hanya itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.